Kembali lagi dengan saya Kali Mas Ada dan hari ini saya akan ngajarin teman-teman semuanya trading kripto dari nol untuk pemula. Memahami analisa teknikal dan fundamental di market kripto. Kenapa saya membuat video ini? Karena saya tahu banyak teman-teman ini yang nggak ngerti dengan pembelajaran-pembelajaran yang saya kasih secara gratis 100% ke teman-teman di channel Akademi Kripto dan merasa, gimana sih kalau saya ini baru kenal kripto itu minggu ini? Baru tahu kripto kemarin, baru daftar broker exchange kripto itu pagi ini. Saya nggak ngerti sama sekali dan ya, ini saya kasih platform media buat teman-teman belajar secara gratis 100% dan juga akhirnya langsung paham. Nah, saya tahu teman-teman, trading kripto itu aktivitas yang sangat menyenangkan. Mengapa orang ini suka banget dan memilih kripto dibandingkan instrumen lain? Karena saya tahu ada saham, oke, ada forex, ada komoditas, gold, dan lain sebagainya. Satu, potensi keuntungan di market kripto itu sangat tinggi. Dan juga volatilitasnya itu ekstrim. Dia bisa naik tinggi, bisa turun, dan ketika turun kita bisa positioning untuk melakukan yang namanya pembelian. Plus ya, kripto market itu buka 24 jam. Dan tidak pernah libur, bahkan di hari Minggu. Berbeda dengan ketika teman-teman trading saham, teman-teman trading forex. Sabtu Minggu dia nggak buka marketnya. Berbeda dengan market kripto. Sabtu Minggu kamu free ya di rumah, pagi-pagi hari Minggu ya ngopi, makan singkong, bisa buat buka laptop terus trading kripto. Itu nggak bisa kalau teman-teman trading di market lain. Itulah mengapa saya ngomong market ini tuh indah, kayak market yang selalu memberikan peluang dan juga kesempatan. Jadi apa sih sebenarnya trading kripto itu? Trading itu merupakan aktivitas jual dan beli. Kalau kita ngomong di market kripto itu ada dua, satu spot market, dua derivative market. Spot market itu konsepnya persis kayak teman-teman jualan di pasar. Teman-teman kulakan, beli dengan harga murah, terus teman-teman jual dengan harga yang lebih mahal. Kalau pasar derivatif itu teman-teman memperjualbelikan kontrak perdagangan. Berbeda. Sehingga kalau kontrak perdagangan itu teman-teman bisa membuka posisi sebaliknya. Jadi ketika market itu turun, teman-teman tetap bisa memperoleh keuntungan. Ketika market naik, teman-teman juga bisa memperoleh keuntungan. Itu sama dengan market di forex, ya bisa ambil posisi dua arah. Tapi untuk hari ini spesial, kita akan lebih dalam yang membahas mengenai spot market. Jadi spot market itu konsepnya seperti jualan di pasar. Kamu beli murah, kamu jual mahal. Nah, saya suka volatilitas di market kripto karena setiap menit, setiap jam, setiap hari itu ada opportunity baru dan posisi itu bergerak ya dengan swing move yang sangat tinggi. Bitcoin itu dalam waktu 1 minggu bisa drop sampai 10%. Altcoin dalam waktu 1 hari yaitu bisa drop 10 ya sampai 30%. Bisa juga naik 10 sampai 30%. Jadi kalau saya misalkan punya capital 100 juta, dalam waktu 1 hari saya itu bisa cuan sampai 30 juta. And that's the beauty of crypto. Itulah indahnya market crypto karena volatilitasnya tinggi. Banyak orang yang nggak suka dengan volatilitasnya, tapi itulah ladang di mana kita bisa memperoleh yang namanya keuntungan. Karena ingat, teman-teman hanya bisa memancing di air yang keruh. Teman-teman tuh nggak bisa memancing di air yang bening. Jadi harus paham dengan adanya hiruk pikuk sesuatu yang sangat keruh, disitulah teman-teman bisa scanning ya opportunity dan juga membeli altcoin yang mungkin mengalami kenaikan yang signifikan. Jadi teman-teman harus paham, ada beberapa hal yang harus teman-teman pahami di sini. Trading itu aktivitas dengan tujuan jangka pendek. Jadi teman-teman masuk positioning 4 hari terus keluar. Itu trading. Kalau teman-teman mau investasi, misalkan ya ikutin series borong Bitcoin, punya long term vision, saya mau beli Bitcoin untuk 10 tahun ke depan, ya untuk pensiun anak cucu saya, itu bisa. Itu teman-teman memiliki long term mindset. Tapi kalau teman-teman punya tujuan jangka pendek, itu adalah trading. Jadi trading itu selalu berfokus ke jangka pendek. Kira-kira 4 jam ke depan naik atau enggak? Kalau enggak naik, saya mungkin akan reevaluasi dan mungkin keluar dari posisi tersebut. Misalkan 1 jam ini pergerakannya seperti apa? Itu yang harus teman-teman perhatikan. 2, teman-teman juga harus berenang dalam volatilitas. Itulah mengapa penting sekali untuk memahami, ya saya ngomong, yang namanya entry di market. Teman-teman harus tahu analisa teknikal karena cara untuk melawan volatilitas yang tinggi dan memanfaatkan momentum yang terbaik itu adalah dengan mengetahui technical analysis. Selanjutnya, teman-teman harus tahu bahwa market ini buka 24 jam. Kalau kamu terlalu dive into di market ini dan terus ya involve dari hari ke hari, detik ke detik, menit ke menit, teman-teman itu kadang overwhelming, kadang burnout, kadang capek. Kadang juga teman-teman harus tahu ya kapan waktu di mana saya harus off. Jangan sampai nanti kripto ini buka 24 jam, jam setengah 3 pagi kamu keasikan ya mencet-mencet gini, terus besok nggak bisa optimal kalau besok waktunya bekerja. Jadi harus paham ya market buka 24 jam, juga asetnya ini ada banyak. Kamu jangan takut kehilangan peluang atau kehilangan kesempatan. Jadi kripto itu selalu penuh dengan opportunity ya, jangan sampai kamu membatasi diri dengan banyaknya peluang yang ada. Itulah mengapa sangat penting untuk memiliki framework risiko dan juga menjadi orang yang disiplin di market karena orang yang bisa bertahan di market apalagi kripto yang mana volatilitasnya itu sangat tinggi, kamu harus bisa menahan ya risiko dan juga sangat disiplin di sini. Karena kripto ya ini mungkin untuk bisa menjadi penghasilan. Kalau teman-teman cukup jago, punya modal yang gede dan juga bisa tahan risiko ya, ini bisa menjadi salah satu penghasilan tambahan. Meskipun saya nggak pernah menyarankan untuk teman-teman all in di kripto. Fokus kripto boleh, tapi full time kripto itu nggak boleh.
Harus tetap punya pekerjaan, harus punya bisnis, baru ya sisanya trading kripto nggak masalah. Jangan bisnis ditutup, kerjaan keluar, terus mau fokus kripto ya, full time di kripto. Itu adalah resep untuk kehancuran. Jangan sampai seperti itu ya, kamu tetap butuh dapetin penghasilan sesuatu yang pasti, kriptonya ya ini untuk menopang ya sesuatu yang pasti ini. Oke, lalu gimana mulainya trading? Saya harus mulai dari mana? Pertama, mulai trading yaitu adalah memilih platformnya. Ada banyak sekali platform kripto. Salah satunya teman-teman bisa pakai Flock, FLOK. Teman-teman bisa download di App Store dan juga Google Play. Dan itu platform ya untuk trading kripto dengan interface yang mudah. Teman-teman bisa memilih ya platform yang terpercaya tentunya dan diawasi oleh OJK. Selanjutnya ya daftar akun dan KYC. KYC itu adalah Know Your Customer, suatu prosedur untuk menghindari ya AML atau anti money laundering, dan teman-teman harus serahkan identitasnya, tunjukin mukanya, baru dia bisa diproses. Selanjutnya ya deposit ke akun. Deposit itu bisa dua hal. Pertama, bisa deposit melalui rekening atau e-wallet, GoPay dan lain sebagainya. Jadi teman-teman top up dana ini, transfer dari rekeningnya ke exchange ini, baru di sini buat beli kripto. Atau yang kedua, teman-teman ini bisa menggunakan yang namanya kripto juga. Jadi teman-teman juga bisa deposit kripto dari wallet yang lain untuk masuk ke dalam wallet di exchange ini. Kemudian ya, lihat ya potensi, pantau dan kelola transaksinya, dan teman-teman pilih ya aset mana yang akan teman-teman beli. Kalau untuk pemula biasanya belinya Bitcoin dulu. Jadi setelah daftar exchange, setelah daftar akun, ya udah deposit uang masuk dari bank, terus pilih-pilih ya mungkin buat latihan. Nah itu pertama beli Bitcoin dulu. Nah setelah udah ya dan teman-teman ini udah membeli Bitcoin, pertama saya selalu saranin teman-teman mulai dengan modal yang kecil. Seiring dengan pemahaman kita yang meningkat, kita harusnya ya menjadi semakin lebih agresif. Jangan sampai kamu mau agresif di awal, tapi kamu nggak punya knowledge-nya. Itu sama aja saya mau tiba-tiba ya ikut F1 di Singapura, pasti nabrak, pasti mati saya 100% ya. Jadi jangan sampai kamu nggak punya knowledge tapi kamu pengen terjun ke sana. Itu namanya bunuh diri. Karena keberanian harus diikuti juga dengan keterampilan. Keberanian tanpa keterampilan itu adalah rumus untuk kehancuran ya. Jadi jangan sampai kamu nggak terampil tapi gaya-gayaan. Ya, jangan. Itulah mengapa saya selalu ngomong, kalau teman-teman di awal, mulailah dengan modal yang kecil. Dan tips untuk teman-teman pemula, hindari leverage trading, hindari market derivatif yang bisa dua arah. Kenapa? Karena kamu kalau salah atau kalah di market yang hanya nebak satu arah, gimana kamu nebak dua arah? Itu kamu pasti lebih berantakan. Dan hindari leverage yang berlebihan. Itulah mengapa saya ngomong buat teman-teman pemula, baru 1 tahun di kripto, fokus aja di spot market. Jangan coba ya untuk trading derivatif. Apalagi lihat PNL yang naik turun, kamu pasti stres, kamu pasti pusing, dan kamu pasti nggak bisa berpikir dengan objektif. Harus teman-teman pahami ya money management. Oke, di sini adalah seni pengelolaan modal, karena banyak sekali orang yang psikologisnya bermasalah itu karena tidak bisa mengelola money management yang baik dan benar. Karena teman-teman harus paham, ini adalah game tentang mencari uang, mengelola uang, mengalokasikan uang. Jadi manajemen tentang uang itu adalah hal yang paling penting yang harus teman-teman pahami. Jadi banyak yang gagal di market ya, 90% itu karena faktor money management dan juga faktor psikologis. Jadi money management tentang cara mengatur uang ini harus dipahami. Lalu gimana sih ya sebenarnya cara menerapkan money management? Pertama yang paling gampang, teman-teman harus pakai uang dingin. Kenapa? Karena kripto apapun, termasuk Bitcoin, itu merupakan aset yang bisa turun sampai 70%. Jadi kalau teman-teman punya uang 100 juta, ketika mau berinvestasi di kripto harus punya mindset bahwa ini uang saya bisa tinggal 30 juta aja. Bahkan ketika saya itu membeli Bitcoin. Kenapa? Karena potensi risiko dan volatilitasnya itu sangat tinggi. Itu harga yang harus teman-teman bayar untuk potensi kenaikan yang tinggi juga. Jadi di dunia ini itu sangat adil. Nggak ada potensi kenaikan tinggi dengan risiko yang minimum. Itu nggak ada. Itulah mengapa sangat penting membatasi risiko per transaksi. Ya, saya selalu ngomong di sini aturan risiko per transaksi itu adalah 2-5% dari modal. Misalkan teman-teman ya modalnya ini 10 juta, setiap transaksi itu maksimal 200-500 ribu. Jadi misalkan nih deposit 10 juta ke Flock, oke, itu 200-500 ribu per transaksi. Jangan lebih dari itu. Misalkan teman-teman mau membeli koin di situ, Arbitrum, mau membeli Hyperliquid, mau membeli misalkan Polkadot, Solana, ya maksimal itu adalah 500 ribu kalau teman-teman itu modalnya adalah 10 juta. Karena teman-teman harus membagi posisi ke beberapa, ya itulah mengapa jangan lebih dari 5% untuk setiap trade yang teman-teman lakukan. Selanjutnya yang paling penting itu adalah menentukan di mana letak take profit dan juga stop loss. Misalkan teman-teman membeli BNB di harga 5 juta. Nanti ketika dia udah naik ke 10 juta dan teman-teman mau merealisasikan keuntungannya. Misalkan tadi masuk 500 ribu, dia jadi 1 juta, ya teman-teman klik tombol jual. Klik tombol jual itu sama pentingnya dengan klik tombol beli. Itu adalah take profit. Itu adalah suatu skema di mana teman-teman ini bisa merealisasikan keuntungannya. Begitu juga stop loss. Misalkan teman-teman membeli BNB, oke, di harga 5 juta dengan uang 500 ribu, dan ketika BNB ini turun ke
2.500 misalkan. Oke, itu teman-teman udah drop portofolionya tinggal 250.000 aja. Di situ teman-teman juga bisa memilih opsi untuk stop loss, untuk opsi buang posisinya. Oke, itulah mengapa ya penting sekali untuk mengendalikan emosi dan jangan FOMO. Ya, kalau misalkan aset itu naiknya udah tinggi, ya kita take profit. Jangan naik-naik udah tinggi, ya kita tambahin posisi lagi. Ingat ya, keserakahan itu bisa menjerumuskan. Jadi teman-teman harus sangat hati-hati. Dan di sini ya di kripto itu penting untuk melakukan diversifikasi. Kalau teman-teman udah beli Bitcoin, ya teman-teman juga bisa melihat peluang untuk membeli yang lain. Mungkin Ethereum, mungkin Ripple, mungkin BNB, mungkin Solana. Tujuannya apa? Melakukan diversifikasi. Gak ada yang tahu ya Bitcoin ini naik terus atau enggak. Bisa aja keempat aset yang lain yang naik. Tapi kalau kita beli Bitcoin, terus Bitcoin ini sideways nggak kemana-mana, sementara aset yang 4 ini tadi naik, ya kita akan kehilangan potensi kenaikan dari 4 ini. Itulah mengapa diversifikasi itu penting, karena nggak ada jaminan, ya satu koin yang kamu pilih itu dia akan naik sendiri. Bisa aja dia nggak naik ketika semuanya ini naik. Itulah sangat penting ya untuk melakukan diversifikasi. Supaya apa? Kalau misalkan ada satu yang nggak naik, mungkin yang keempat ini bisa naik. Begitu juga sebaliknya. Oke, kalau yang satu ini ya turun, ya harapannya yang 4 ini turunnya juga nggak signifikan juga. Jadi money management itu sama seperti pakai sabuk pengaman. Meskipun kamu bukan seorang pengemudi yang terampil, setidaknya amit-amit, kalau kamu nabrak tembok, ya kamu nabrak mobil yang lain, kamu masih punya sabuk pengaman yang melindungi kamu. Karena pada dasarnya, ya market itu relatif sulit, dan teman-teman harus menerapkan money management yang baik dan benar. Oke, kita masuk sistem trading. Di sini saya akan mengajari teman-teman analisa teknikal dan fundamental yang dasar. Jadi sangat penting ya untuk menganalisa pasar itu kita satu ya melakukan yang namanya analisa teknikal, melihat grafik. Menarik-narik garis supaya bisa tahu ini grafik ini mau ke arah mana. Selanjutnya kita melakukan analisa fundamental untuk mengetahui nilai intrinsik dari suatu aset itu seperti apa. Saya suka pakai teknikal dulu, baru saya kombinasikan dengan fundamentalnya. Saya bukan aliran yang lihat fundamental dulu, baru teknikal. Kenapa? Karena saya percaya aset itu bisa dilihat hanya dengan chart. Hanya dengan chart itu kita bisa melihat psikologi pasar. Kita bisa melihat area of value. Kita bisa melihat ini waktunya beli atau waktunya jual. Nah, analisa teknikal itu terkait dengan melihat chart. Jadi kalau teman-teman pakai platform TradingView atau kalau misalkan di vlog ya itu juga bisa ya melihat chartnya. Ini teman-teman akan disajikan chart seperti ini. Jadi kalau teman-teman melihat chart seperti ini, itu teman-teman adalah ya melakukan analisa teknikal. Jadi ketika teman-teman oke, ini chartnya mau naik, oh ini chartnya mau turun, itu teman-teman melakukan yang namanya technical analysis atau analisa teknikal. Jadi ya analisa teknikal itu mengedepankan chart, mengedepankan garis, ya, mengedepankan grafis, ini mau kemana? Daripada nilai intrinsiknya. Nilai intrinsik itu tentang fundamental value, tentang revenue-nya berapa, tentang siapa di baliknya, tentang sekarang ini ada red cat atau enggak, itu fundamental. Oke, teknikal itu tentang, oke ini chartnya bagus nih untuk dibeli. Itu adalah teknikal. Dan kalau kita ngomongin teknikal, sangat penting kita untuk membahas yang namanya candlestick. Candlestick itu komponennya dua, yang paling gampang. Candle naik dan candle turun. Candle naik biasanya digambarkan dengan warna yang terang. Biasanya hijau, biasanya putih atau warna terang yang lain. Sementara candle turun, ya untuk menunjukkan bahwa harga ini turun, digambarkan dengan warna merah atau warna hitam atau warna gelap lain. Untuk menunjukkan bahwa ada penurunan harga. Tapi kalau candlesticknya ini terang, itu ditujukan untuk menunjukkan ke teman-teman ada yang namanya kenaikan harga. Dan pembukaan ya atau harga pembukaan dari suatu candle itu dari bawah bodinya untuk candle yang mengalami kenaikan. Sementara yang di sini ya kalau teman-teman lihat itu selalu ada wick ya. Candle itu kan seperti lilin. Oke, ini adalah tubuh lilinnya, ini adalah bagian sumbunya. Harga paling rendah ya atau lowest price itu ada di bawah ya ketika kita ngomongin candle yang bullish. Dan harga penutupan ya itu ditunjukkan ya dari atas dari bodinya. Sementara wick paling atas itu adalah harga paling tinggi dari suatu sesi tersebut. Begitu juga ya sebaliknya. Ketika candle mengalami penurunan, ya ini ada lowest price, tapi close price-nya itu di bawah bodinya. Dan open price itu adalah di atas body, dan highest price atau wick atasnya itu adalah harga paling tinggi dari candle yang mengalami penurunan. Jadi ada dua yang harus teman-teman perhatikan. Pertama body, dan kedua itu adalah shadow. Shadow ini bisa juga disebut wick, bisa juga disebut sebagai sumbu lilinnya. Sementara ini adalah tubuh dari lilin itu. Jadi harus dipahami, oke? Ada harga paling rendah, ada harga paling tinggi. Begitu juga ya sama dengan harga yang mengalami penurunan, ada harga paling rendah, ada harga paling tinggi. Nah selanjutnya ketika kita sudah memahami tentang candle, kita penting juga untuk melihat yang namanya time frame. Time frame itu ada time frame besar, ada time frame kecil. Time frame besar itu selalu digunakan untuk melihat tren jangka panjang. Saya selalu gunakan chart bulanan, chart mingguan, bahkan chart tahunan untuk melihat kira-kira trennya Bitcoin ini naik atau turun. Selanjutnya saya perkecil lagi ke time frame yang lebih kecil untuk ke daily chart atau chart 4 jam untuk melihat di mana saya bisa melakukan entry. Jadi teman-teman harus paham, chart besar, time frame besar, bulanan, mingguan itu digunakan untuk melihat tren. Chart harian, chart 4 jaman itu digunakan untuk mengetahui analisa teknikal atau kita entry-nya di mana. Jadi harus teman-teman pahami ya higher time frame and lower time frame.
Dan candlestick itu selalu memiliki pola, ya. Pola itu adalah suatu formasi, suatu bentuk tertentu yang menunjukkan psikologis di market. Contohnya, ya, ketika market ini mau bullish, selalu ada yang namanya hammer pattern. Hammer pattern itu menunjukkan ya bahwa harga ini udah jenuh turun, oke, udah mencapai titik paling rendahnya di bawah. Kemudian di sini para pembeli yang mencoba menaikkan harga, nge-push harga naik dan bentuknya seperti palu, ya. Sama ya seperti teman-teman yang melihat palu, palu itu kalau dipukul dep ya barang itu bisa naik. Sama seperti mainan ya di pasar malam yang mana kita mukul ya dengan hammer, buh ya, kemudian bolanya naik. Sama juga ya dengan analogi hammer pattern ini di mana ketika kita melihat momentum hammer itu adalah momentum untuk melakukan pembelian di semua time frame. Selanjutnya ya ada bullish engulfing di mana di sini adalah candle body yang full. Ini menunjukkan apa teman-teman? Ini menunjukkan bahwa ada confidence, ada pembeli yang banyak ya, volumenya gede yang menunjukkan kalau harga ini udah ada konfirmasi bakal melakukan rally. Dan biasanya ketika ada bullish engulfing ya, dengan formasi ya, kita ngomong bullish engulfing adalah bullish candle yang tebel, yang volumenya gede. Oke, di situ ada ya potensi untuk mengalami kenaikan. Selanjutnya ya ada Morningstar ya, di mana di sini berbeda dengan hammer. Hammer ini ada shadow ya di bawah aja. Tapi kalau Morningstar itu shadow di dua sisi ya dengan candle yang tidak terlalu besar bodinya. Dan ini pun juga bisa teman-teman jadikan suatu potensi ya harga ini akan mengalami kenaikan. Selanjutnya ada hanging man pattern. Ini adalah kebalikan ya dari hammer, di mana hanging man itu sama seperti hammer tapi dia cenderung bearish ya, warnanya bearish dan biasanya ada ketika harga ini ada di atas. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa harga ini berpotensi ya mengalami yang namanya penurunan. Sama juga ya bearish engulfing dengan bullish engulfing, hanya kebalikannya ini menunjukkan momentum selling yang tinggi atau para penjual ya ini ingin ya menjual harga. Dan evening star ya sama dengan morning star, kebalikannya shadow di dua sisi dan warna merah ya biasanya di atas. Ini pola candlestick yang harus teman-teman perhatikan. Nah, itulah mengapa ya membaca candlestick ketika bullish itu sangat penting karena ada banyak sekali bullish formation ya, ada ratusan ya formasi candlestick yang teman-teman bisa cari sendiri ya. Contohnya ada bullish spinning top ya, bullish Marubozu ya, morning star yang mana selalu ya setiap kali ya ada candlestick yang bullish itu memberikan momentum kenaikan ke market. Sama seperti ini ya kalau kita lihat di Bitcoin di sini ya ada terpantau ada Morningstar di sini kemudian bullish engulfing dan ketika kita melakukan pembelian ya harga ini cenderung mengalami kenaikan. Sama juga nih di sini ya ada bullish engulfing kita melakukan pembelian dan harga mengalami kenaikan. Jadi membaca candlestick itu tentang ya teman-teman memahami momentum di market ya, tentang memahami bahwa ada ya supply and demand ya, terbentuk suatu permintaan dan penawaran. Nah, sama juga ya membaca candlestick ketika bearish ya, itu menunjukkan adanya tekanan jual ya, seperti bearish spinning top ya, bearish Marubozu ya, evening star yang menunjukkan momentum harga itu mau mengalami penurunan. Sama seperti ini ya, kita melihat di sini ada bearish engulfing dan ya itu pertanda di mana oke saatnya take profit dan harga mengalami penurunan. Sama juga ya seperti ini ya, kita weekly chart juga berpotensi ya teman-teman membentuk yang namanya bearish engulfing dan juga ya ada ya potensi penurunan yang lebih lanjut. Jadi teman-teman ya sangat penting untuk memahami candlestick ya, memahami formasi dan tahu area di mana melakukan pembelian dan melakukan penjualan. Nah, selanjutnya ada yang namanya support and resistance. Support and resistance itu menunjukkan area di mana kita itu harus melakukan yang namanya pembelian atau penjualan. Paling gampang beli itu di support. Support itu area ya untuk melindungi ya, bahasanya support. Itulah mengapa ketika mendekati support orang akan support harganya itu supaya naik. Resistance ya atau atap itu analoginya sama seperti teman-teman melempar bola naik. Biasanya ketika dia natap di atap ya dia turun lagi. Ya, itu adalah analogi support and resistance yang sangat jelas. Jadi teman-teman harus memahami, harus menggambar support itu selalu ada di bawah atau di area bawah harga, sementara resistance itu ada di area atas harga. Ketika harga mengalami breakout dari atas resistance itu menunjukkan bahwa harga akan mengalami kenaikan yang lebih tinggi. Sementara ketika harga itu break di bawah support itu menunjukkan bahwa support tersebut udah tidak bisa menahan harga dan harga akan mengalami penurunan yang lebih dalam. Nah, selanjutnya ada indikator teknis lain. Ya, indikator itu ada 3. Pertama, trend indikator untuk melihat ini tren kemana. 2, osilator untuk melihat area jenuh beli atau jenuh jual. Ketiga itu adalah volume indikator. Nah, ini contohnya ya, moving average digunakan untuk melihat tren. Misalkan, teman-teman menggunakan moving average 13 atau 10. Nah, itu adalah merata-rata, ya garis itu merata-rata dari 10 harga terakhir. Kalau moving average 13, itu merata-rata dari 13 harga terakhir. Jadi teman-teman harus pahami ketika harga itu berada ya, di atas moving average-nya, itu teman-teman bisa melakukan ya posisi pembelian sama seperti ini ya, garis moving average, harga ada di atasnya, kalau teman-teman membeli, harga akan terus mengalami kenaikan. Dan ketika dia ya turun di bawah moving average-nya, ya sama seperti ini, itu waktunya melakukan penjualan dan terbukti ya harga mengalami penurunan. Selanjutnya RSI ya, Relative Strength Index, untuk melihat ya area overbought dan juga oversold untuk mengetahui ya kira-kira market ini momentumnya seperti apa. Apakah orang udah jenuh beli dan jenuh jual. Kalau orang itu udah jenuh beli dan harga naik terus, itu RSI itu ada di area yang tinggi.
itu menunjukkan apa? Itu waktunya melakukan penjualan ya. Sama seperti ini ya. Teman-teman ketika lihat RSI ada di area tinggi, Bitcoin mengalami koreksi. Sama juga di Maret 2024 RSI di area tinggi, Bitcoin juga mengalami koreksi ya. MACD juga bisa digunakan untuk melihat momentum, sama juga dengan volume indikator ya. Volume itu bentuknya seperti bar. Kalau tinggi ya volume penjualannya itu mengkonfirmasi bahwa harga itu berpotensi mengalami penurunan. Analisa teknikal ya itu membutuhkan waktu dan latihan. Sama seperti teman-teman latihan gambar ya, latihan melihat suatu seni. Nggak ada sesuatu yang pasti, tapi over time kalau teman-teman setiap hari ya selama 2 bulan tuh lihat chart, saya yakin teman-teman tuh akan paham mendalam ya tentang technical analysis. Selanjutnya kita akan melihat analisa fundamental. Analisa fundamental ini tentang mengetahui apakah aset itu layak dihargai atau enggak. Kalau kita lihat ya di website token terminal, kita lihat nih Bitcoin ya seperti apa. Banyak atau enggak aktif address-nya. Aktivitas jaringannya itu seperti apa. Dengan kita melihat aktivitas jaringan, kita akan mengetahui aset ini beneran ada nilainya atau enggak. Jangan sampai ya aset itu bisa mengalami kenaikan yang signifikan tapi hanya didorong oleh hype. Ya, itu sangat penting untuk melihat yang namanya fundamental. Nah, analisa fundamental di dalam kripto, terutama project altcoin itu bisa dilihat dari beberapa. Pertama, teknologi dan use case. Apakah dia DeFi, apakah dia layer 1, apakah dia layer 2, apakah dia project AI, fungsinya apa? Kira-kira project itu dibangun itu buat apa? Itu harus teman-teman pahami. Kedua, teman-teman juga harus melihat tim pengembangnya. Siapa sih di belakangnya, developernya jago atau enggak, dulu projectnya ini bermasalah atau enggak, itu sangat penting untuk teman-teman lihat. Selanjutnya, komunitas dan dukungan investor. Kira-kira ada investor besar nggak sih yang invest di sana? Kira-kira komunitasnya jalan atau enggak? Itu juga bisa teman-teman lihat. Selanjutnya, ya market cap dan juga volume untuk melihat ya apakah orang ini suka ya transaksi di sini atau enggak, dan terakhir lihat sentimen publik bagus atau enggak dengan project tersebut. Itulah mengapa ya penting sekali kalau kita lihat ya project ini menguasai ya suatu fungsi tertentu, dia juga diinvest oleh investor besar dan komunitas responnya bagus. Ya, itu juga menjadi kunci fundamental untuk mendukung harganya. Misalkan tadi kita oke ya secara chart saya beli di support, kemudian RSI-nya jenuh jual, ada potensi dia mengalami kenaikan. Terus juga ada bullish engulfing, terus kita juga melihat ya fundamentalnya bagus ya, didukung oleh banyak investor, ya itu juga mendukung ya analisa yang kita lakukan. Kadangkala ya kita juga melihat faktor eksternal dan juga makro, karena makro itu sangat berkaitan erat ya, keadaan ekonomi makro. Kalau ekonomi dunia lagi dalam fase resesi, orang udah nggak pikir tuh beli koin, nggak pikir tuh beli Bitcoin. Mereka pikirnya akan beli makanan, beli bayar ya kontrakan, itu yang akan mereka pikir. Itulah mengapa ya faktor eksternal dan makro itu sangat mempengaruhi. Sama ya seperti dulu kenaikan Tesla di 2021 itu didukung ya oleh adanya ya faktor eksternal yang luar biasa bagus. Dan selanjutnya ya teman-teman juga bisa ya membaca white paper. White paper itu semacam panduan ya mengapa project itu dibuat, bagaimana fungsinya, seperti apa konsensusnya. Dan teman-teman harus baca juga ya white paper dari Bitcoin ya peer-to-peer electronic cash system untuk mengetahui kira-kira project ini seperti apa dan arahnya ini bagaimana. Harus teman-teman pahami. Selanjutnya ya jenis-jenis trading di kripto itu ada beberapa. Saya ngomong trading style ini sangat personal karena trading style saya itu berbeda dengan trading style teman-teman, gaya trading kalian. Pertama ada yang day trading ya. Ini jangka pendek. Biasanya close posisi di hari yang sama. Kamu ambil posisi 2-3 jam kemudian kamu udah keluar. Ya itu ada yang suka seperti itu. Ada juga yang swing trading. Harian, mingguan juga bisa. Misalkan sekarang beli, minggu depan baru dijual. Itu juga ada. Karena apa? Mungkin mereka bekerja. Nggak bisa setiap hari lihat chart. Misalkan minggu ini saya beli Arbitrum. Oke, minggu depan Arbitrumnya saya jual. Oke, minggu ini saya beli Hyperliquid. 4 hari lagi saya jual Hyperliquidnya. Itu swing trading. Ada juga ya yang scalping, ini lebih agresif lagi. Bisa kamu buka posisi 45 menit lagi kamu close ya. Ada juga yang karakternya investasi jangka panjang, jadi investor aja beli Bitcoin nabung untuk 5 sampai 10 tahun ke depan. Jadi itu gaya orang ya berbeda-beda, oke? Dan di market ya seperti kripto yang udah saya jelaskan ada spot trading, kamu hanya bisa ambil satu posisi dan berharap marketnya itu naik. Kamu beli di harga murah, kamu jual di harga mahal. Kalau derivatif itu kamu bisa ambil posisi 2. Kamu bisa long atau buy dan berharap harga itu mengalami kenaikan dari titik rendah ke titik tinggi. Kamu juga bisa pasang posisi sell short. Nanti kalau harga itu dari titik tinggi ke titik rendah, kamu bisa memperoleh yang namanya keuntungan. Kamu juga bisa pakai margin atau leverage. Kalau kamu bisa lihat kali 10, kali 5 itu maksudnya apa? Kali 5 leverage itu kalau kamu punya modal 10 juta, kamu bisa dikali 5 modalnya. Jadi modal yang kamu miliki itu bisa jadi 50 juta. Tapi ingat ya, kalau dia harganya turun, ya di bawah harga likuidasi, kamu bisa kehilangan semua uang yang kamu miliki. Itulah mengapa harus sangat hati-hati dengan yang namanya margin trading. Dan kunci sukses ya di dalam trading kripto itu adalah manajemen risiko yang tinggi. Karena over time ya performa kita itu harus dievaluasi. Ini ada proyeksi ya yang harus teman-teman lakukan ya sebelum melakukan trading. Pertama ya teman-teman harus membuat yang namanya perkiraan, saya entry dan exit itu di mana. Contoh tadi, saya beli BNB di harga 5.000 gitu misalkan ya, atau BNB dulu ya misalkan di harga 5 juta. Saya mau exit di harga 10 juta. Ya, itu adalah perkiraan. Jadi harus teman-teman punya yang namanya trading plan. Oke, saya misalkan mau beli Bitcoin di harga 500 juta. Saya akan jual Bitcoin di harga 2 miliar.
setelah naik 4 kali lipat. Itu adalah suatu prediksi dan perkiraan yang harus teman-teman lakukan. Teman-teman juga harus membuat yang namanya proyeksi, kira-kira dalam berapa minggu atau bulan nih Bitcoin bisa mencapai target saya tersebut, dan kalau enggak bisa, itu saya harus apain. Jadi teman-teman juga harus membuat ya proyeksi itu jangka menengah, jangka panjang, dan ketika di tengah-tengah dia tidak sesuai dengan harapan teman-teman, teman-teman bisa melakukan yang namanya evaluasi posisi ya. Selanjutnya lihat target, lihat skenario. Ada banyak ya alat bantu, ya trendline, chart, dan juga indikator, tapi itu sifatnya membantu, bukan yang utama. Yang utama ya teman-teman harus perhatikan juga ya analisa-analisa yang lain seperti fundamental dan sentimen. Perlu di disclaimer bahwa tidak ada yang pasti, banyak berita yang tiba-tiba ya keluar tidak terduga, dan sewaktu-waktu harus kita ambil aksinya. Jadi apa kesimpulan hari ini? Kalau mau trading dari nol, mulai dengan langkah yang kecil. Pakai uang dingin karena kripto itu bisa turun 70%. Belajar teknikal, belajar fundamental. Habis itu coba kelola emosi dengan baik ya. Coba tanpa emosi karena trading itu aktivitas berisiko tinggi. Dan setelah itu kamu punya proyeksi. Kapan harus keluar, kapan harus masuk. Dan semua itu nggak ada yang bisa ya lahir dalam waktu 1 hari saja. Itulah mengapa selalu latihan, selalu belajar.